Perkenalkan, nama saya Ironita, NPM 19110300318. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas G semester 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau menjawab dari soal psikologi pendidikan Islam. Yang pertama adalah apa yang kamu ketahui atau apa yang dimaksud dengan teori behaviorisme, teori operant conditioning, dan teori Gestalt. Jadi yang pertama adalah teori behaviorisme, adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi stimulus dan respon. Di sini saya akan memberikan contoh dari teori behaviorisme. Jadi contohnya adalah seperti anak yang belum bisa belajar menghitung perkalian. Walaupun dia sudah belajar dengan tekun dan gurunya juga sudah memberikan pelajaran yang maksimal kepada murid tersebut, namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar karena dia belum menunjukkan sebuah perilaku atau sebuah perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Yang kedua adalah teori operant conditioning. Jadi adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan hadiah atau hukuman punishment sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku. Yang ketiga adalah teori Gestalt. Jadi teori Gestalt ini adalah teori yang menjelaskan tentang proses persepsi melalui perorganisasian suatu komponen-komponen yang memiliki hubungan, pola atau kemiripan tersendiri. Yang nomor 2 adalah terdapat 3 prinsip di dalam teori behaviorisme. Jelaskan apa saja menurut analisa Anda. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa saja sih prinsip-prinsip teori behaviorisme. Jadi yang pertama adalah yang menekankan respon terkondisi sebagai elemen atau perilaku, kondisi lingkungan eksternal yang hadir dalam sebuah kehidupan. Perilaku tersebut muncul sebagai respon dari kondisi yang mengelilingi manusia. Dan yang kedua adalah perilaku. Jadi kita harus memahami apa sih itu perilaku. Jadi perilaku itu perilaku adalah pelajaran atau yang harus dipelajari sebagai konsekuensi dari pengaruh lingkungan. Maka sesungguhnya perilaku tersebut terbentuk karena dipelajari. Lingkungan juga terdiri dari pengalaman baik masa lalu dan yang baru saja atau yang lampau. Yang ketiga, memusatkan perilaku. Jadi perilaku itu juga dapat digunakan untuk, jadi perilaku hewan juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia. Nah, soal yang ketiga adalah apa saja kebutuhan yang mempengaruhi suasana lingkungan belajar. Jadi pengaruh suasana lingkungan belajar itu yang pertama adalah tempat belajar. Jadi tempat belajar itu sangat penting. Jika tempat belajar itu tenang, damai, maka belajar pun akan tenang, fokus terhadap pelajaran yang sedang kita pelajari. Yang kedua adalah alat-alat belajar. Tidak akan berjalan dengan baik apabila tanpa adanya alat-alat belajar. Semakin lengkap alat belajar, maka akan semakin baik kita belajar. Yang ketiga adalah suasana. Jadi suasana yang baik akan memberikan motivasi yang baik dalam proses belajar dan akan memberikan motivasi yang baik juga dalam proses belajar mengajar kita. Yang keempat adalah waktu. Di sini orang yang dapat memanfaatkan waktu itu baik karena dia itu bisa membagikan waktu di mana dia harus belajar dengan baik, tepat, supaya mereka itu mencapai tujuan yang telah dilaksanakannya.
Yang kelima adalah pergaulan. Jadi pergaulan di sini akan berpengaruh juga dalam proses belajar, karena dapat pengaruh pergaulan anak dapat berpengaruh terhadap belajar anak. Jadi apabila anak tersebut memilih bergaul dengan teman yang baik, maka mereka akan mempunyai pengaruh yang baik terhadap dirinya. Dan sebaliknya, jika mereka salah bergaul atau salah memilih teman, itu berpengaruh dampak negatif kepada dirinya dia sendiri. Yang keempat adalah jelaskan pengertian kepribadian, peran guru, ciri-ciri guru yang baik, dan hubungan guru dan murid. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepribadian. Jadi kepribadian suatu keseluruhan cara seorang individu untuk bereaksi atau berinteraksi dengan individu lain. Dan yang kedua adalah peran guru. Apa sih yang dinamakan peran guru? Peran guru salah satu unsur dalam pendidikan itu apa? Jadi salah satu unsur dalam pendidikan itu adalah guru. Guru dalam pandangan Islam juga mempunyai teori barat, yaitu seseorang yang bertanggung jawab terhadap anak didiknya, membimbing, mendidik, memberikan ilmu pengetahuan terhadap anak didiknya. Jadi yang ketiga adalah ciri-ciri guru yang baik. Di sini saya akan memberikan jawaban dari ciri-ciri guru yang baik. Jadi apa sih ciri guru-guru yang baik? Ciri-cirinya adalah guru yang profesional. Kenapa dikatakan profesional? Karena guru profesional itu guru yang tenang, tidak menunjukkan emosi terhadap anak didiknya, lalu tidak mempunyai prasangka yang buruk terhadap anak didik. Yang ketiga adalah dapat menyembunyikan perasaan kekecewaan terhadap anak didik. Jadi kita pinter-pinter kita untuk menyembunyikan perasaan tidak suka terhadap anak tersebut. Yang keempat adalah mempunyai hubungan yang berkualitas dengan siswa, selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak didiknya, konsisten dan pandai bijaksana dalam memperlakukan siswa. Hubungan guru dan murid. Guru itu merupakan seorang pendidik yang mendidik, mengajarkan, dan membimbing peserta didik agar menjadi orang yang sukses dan mampu meraih cita-citanya kelak. Maka dari itu, guru dan peserta didik itu harus memiliki hubungan yang baik, harus tetap menjaga hubungan dengan baik walaupun tidak di dalam sekolah atau tidak dalam lingkup sekolah. Misalkan mereka di luar sekolah, jika dia bertemu guru, maka mereka harus tetap menghormati guru tersebut. Jadi menurut saya hubungan guru dan murid itu harus tetap berjalan, karena guru itu kan telah memberikan atau telah mendidik kita agar supaya kita menjadi orang yang sukses untuk meraih cita-cita kita. Soal yang kelima adalah pengaruh mempelajari psikologi dalam pendidikan. Apa sih pengaruh mempelajari psikologi pendidikan? Jadi pengaruhnya adalah kita dapat mengenal berbagai macam karakter dari setiap individu, serta dapat membuat tujuan belajar dengan tepat, kondusif, dan juga terarah. Dan apa saja manfaat mempelajari psikologi? Jadi manfaat mempelajari psikologi itu yang pertama adalah meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain, dan juga dapat membantu mengenal diri lebih baik lagi, serta dapat memahami tingkah laku setiap individu sesuai dengan tingkat perkembangannya, dan juga kita bisa lebih mendapatkan pengetahuan serta dapat memberikan respon yang baik kepada orang lain. Jadi di sini banyak sekali manfaat-manfaat mempelajari psikologi, yang terutama pada diri kita. Jadi kita bisa menghormati yang lebih tua,
terus kita dapat mengenali diri kita, membagi waktu, dan lain-lainnya. Cukup sekian jawaban dari saya. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.